Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi dengan channel YouTube Dewa Wisnu Wardana. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pernafasan pada hewan ya. Jadi seperti juga manusia, hewan itu juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Tapi pada hewan, sistem pernafasannya berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah, pada video kali ini nanti kita akan membahas pernafasan pada hewan ya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan sangat mendukung untuk berkembangnya channel ini supaya terus bisa mengupload video-video pembelajaran yang lain. Yuk, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan simak terus video ini sampai selesai. Yang akan kita bahas pertama kali adalah alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes ya. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan apa? Iya, melalui permukaan kulit. Nah, kulit cacing ini selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Dan di bawah permukaan kulit cacing yang tipis ini terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian bisa melihat pada gambar yang disajikan ya. Berikutnya, sekarang kita akan membahas alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta ya. Seperti hewan yang lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan yang lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak pencabangan di dalam tubuh. Pencabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara yang memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, kalian juga bisa menyaksikan gambar yang disajikan ya supaya lebih jelas. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah ini dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa air. Pertama-tama, tutup insang menutup.
Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terhisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, kalian bisa ini ya melihat anatomi insang ya dari gambar yang disajikan. Gambar ini masih menunjukkan alat pernafasan pada ikan atau Pisces ya. Jadi pada gambar sebelah kiri itu menunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut ikan ya. Untuk gambar yang sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya, yaitu mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan menyerap oksigen dari udara. Sekarang kita lanjut ke alat dan sistem pernafasan pada reptil ya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru pada reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves ya. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Untuk gambarnya silakan disimak ya. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara.
Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Selanjutnya, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan untuk mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan ya, itu yang gambar alat pernafasan kuda ya. Itu ada hidung, trakea, paru-paru, bronkiolus, vena, arteri, dan alveoli. Itu bagian-bagiannya ya. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Demikian ya video tentang pernafasan pada hewan. Pada video tadi kita sudah sama-sama belajar tentang sistem pernafasan pada cacing tanah, sistem pernafasan pada serangga, sistem pernafasan pada ikan, sistem pernafasan pada hewan amfibi, sistem pernafasan pada hewan reptil, sistem pernafasan pada burung, dan juga sistem pernafasan pada hewan mamalia, baik mamalia darat maupun mamalia air. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dalam belajarnya, dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe pada video ini ya. Karena dengan subscribe dari kalian sangat membantu untuk berkembangnya channel ini ke depan, dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.